Oke, teman-teman, suaraku kedengaran ya? Oh ya, putus-putus kah? Halo semuanya. Aduh, kita sama-sama doain ya, supaya koneksinya bagus nih. Nah, ini Kak Jo sudah datang. Oke. Kita sama-sama doain ya, geng, supaya Kak Jo, halo. Hei, Terima kasih. Sapa-sapa dulu, Kak. kenapa? Ini terima kasih teman-teman sudah mau perkenalkan dulu. Perkenalan diri. What? Kenapa? Putus-putus Gio. Oh serius? Kedengaran Kak sekarang? Iya, pelan-pelan Dengar aja nggak Kak? ngomongnya. Kedengeran? Oke. Oh, Jo, man. uh, perkenalin diri dulu Kak Jo sama yang lainnya nih Kak Jo. Siapa? Terus kenapa gitu bertahan dengan single 29 tahunnya? Wait, kalau gue langsung kasih tahu ya, langsung selesai dong kita. Oh iya benar. Benar. Oke kita tahan dulu kali ya. Perkenalin diri dulu Kak. Perkenalin diri dulu. Oke. Oh, dude, why everyone's joining? Ya namanya Johannes Purba, kerja di perusahaan teknologi, di startup, kayak gitu. Sekarang lagi di kamar minjem. Apalagi coy? Uh, apa lagi ya? Oke, boleh kenalin nggak Kak kisah apa sih perjalanan singkat Kakak ketemu Tuhan itu seperti apa gitu? Eh, gua Ya, lahir barunya Kakak itu gimana sih gitu? Oh, oh itu Singkat aja Kak, singkat aja, singkat jangan aja ya. jangan ya, singkat aja. Kalau pengalaman pribadi sih, personal encounter gitu. Jadi kayak cerita buat di Hmm, lain waktu deh. Jadi lewat pengalaman romantika juga asik. wis. Ada ceritanya. Cuman intinya di momen itu akhirnya ngerti kenapa Tuhan mengasihi kita kan sebagai manusia. Itu kedengarannya klise sih, tapi emang beneran sih begitu. Eh, ya di momen itu personal, waktu itu kan pengalaman pribadi, lagi di kamar sore-sore gitu sambil main musik, mempertanyakan segala sesuatunya ke Tuhan sampai akhirnya dijawab. Eh, ya sesederhana kayak ya karena Tuhan akhirnya sampai di titik kayak Tuhan bilang kayak ya Tuhan sayang gitu sama sama gua nih gitu. Itulah kayak titik awal dimana akhirnya kayak bukan akhirnya kayak kok akhirnya kayak musik, akhirnya mulai kasih diri pelan-pelan, kasih hidup sama Tuhan dan belajar untuk ngerti apa sih namanya hidup bertuhan gitu. Which is dalam konteks ini kan kita sebagai seorang Kristen gimana sih namanya menjalani kehidupan kekristenan itu, kalau nggak salah sekarang tahun berapa ya, 2020, wah 2009, Hmm. Oh, berarti kurang lebih wah tepat 11 11 tahun. tahun. Kayak iya, kayak waktu itu kejadiannya juga Juni-Juni gitu deh. Oh ya? Ya. Wow. Nah, iya ya. Oke. Terus Kak. Terus maksudnya Kakak setuju nggak sih Kak statement gini? Beda namanya kenal tentang Tuhan sama mengenal Tuhan. Nah, Kakak posisi mengenal Tuhan itu titik poinnya di mana Kak? Di usia berapa, tahun berapa kira-kira? eh, pertanyaannya apa? Kenal sama Kenal tentang Tuhan sama mengenal Tuhan. Oh, ini nih gitu. oh, kalau kenal eh karena kalau kenal ya dari kecil sih kenal sih ya. Maksudnya kayak dari Ya, kecil kan sudah ya.
ya udah diperkenalkan sama eh, kata-kata Tuhan gitu, kayak dari kecil sih udah Hmm. dikenalin di gereja, di sekolah minggu kenal gitu sama Hmm. kata-kata Tuhan gitu kenal. Tapi eh, mengenal Tuhan dari kapan? Hmm. eh, Kalau yang benar-benar diingat persis ya kejadian itu sih, yang pas pengalaman pribadi itu kalau yang benar-benar ingat persis. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, pasti kayaknya itu proses juga sih mengenal. Pasti dari sebelum itu karena gak ingat aja kali ya, pasti ada pengalaman juga sih proses pengenalannya itu. Bahkan kalau lebih fairnya lagi kalau kita bilang sampai sekarang pun masih dalam proses pengenalan sih sama Tuhan. Hmm. Hmm. Baik. Oke. Baik. Nah, untuk Kak Ju nih, bagaimana sih kakak melihat eh, anak muda sekarang itu berada di posisi tentang apa ya, banyak hal yang paling penting buat anak muda kan itu mengenai bergumul nih kak, bergumul masalah perasaan mereka, bergumul masalah bagaimana mereka bisa suka sama orang, bagaimana mereka disukain sama orang kayak gitu. Nah di sini bagaimana sih kak dealing dengan semuanya itu? Eh, Terkayak gue pengen catet deh. Oh, Tapi aduh. monggo. Bentar, aku juga ngambil catatanku. Bentar, aku catatanku. Mana ya? Aku. Oh no. Wah, ada peta tuh. Gimana pertanyaan pertamanya, coy? Oh no, nggak nyata lagi. Gimana tadi pertanyaan pertamanya? Sudah. Pertanyaan pertama. Boleh share nggak sih kak? Gimana kak mengenai suka sama orang dengan lawan jenis dengan disukai oleh lawan jenis. Dealingnya itu gimana gitu? Gio, suaranya putus-putus, coba pelan-pelan. Sorry, Oke, sorry. deng Oke, dengar nggak kak? Gini kan, pelan-pelan aja Dengar? ngomongnya. Yo, Oke, Kak Jo boleh share nggak sih ke kita dealing sama perasaan. Ketika Kak Jo mengalami proses suka sama lawan jenis, kemudian ada lawan jenis yang suka sama kakak. Gimana sih kakak dealing dengan proses-proses itu gitu? Karena kan sebenarnya kita nggak sadari beberapa yang cerita sama aku itu uh, dia bingung nih ketika dia misalnya suka sama orang, kemudian dia bagaimana meresponinya sebagai pria dan wanita itu harus seperti apa gitu. Dapat nggak poinnya kak? Ana meresponi. Halo Mudah-mudahan teman-teman, dapat lah terima ya. kasih yang udah join ya. Ya, so Ah, share. Tadi kalau kayaknya harusnya ada tiga pertanyaan kan. Pertama, gimana hmm, menyikapi proses waktu kita, ini posisi gue sebagai laki-laki kayak gue laki-laki ada suka iya, sama perempuan, itu pertanyaan iya, pertama kan. iya. Terus pertanyaan keduanya, eh oh Ketika ada sorry, wanita artinya suka dua sama pertanyaan. kakak, Iya, intinya kan gimana dalam dua kondisi itu responnya ya kan. yes benar. Proses kalau eh gimana cara nyampeinnya biar enak ya. Ntar ya sambil mikir ya. Sebenarnya ini sederhana sih, nggak kompleks banget sih. Hmm, Serius ini sederhana banget. Cuman karena ini berkaitan sama feeling, perasaan gitu kan. Jadi eh, sebenarnya tipsnya itu sebelum ntar gue jawab mungkin tipsnya itu pertama disiplin sih. hmm, Kita sendiri harus disiplin, ya kan? Satu disiplin, yang kedua
Kalau lagi kasmaran-kasmaran gitu musimnya jangan sendiri sih, jangan sendirian. Hmm. Perlu teman-teman yang bisa dukung, itu yang paling penting. Dua tips itu dulu sih. Ya enggak? Oke. Hmm. Terus, nah coba gue jawab. Waktu kondisi pertama, proses. Kalau lagi ada perempuan, pernah nggak? Harusnya sebelum sampai proses, kalau lagi suka sama perempuan, pernah nggak suka? Pernah. Kayak gitu. Lantas waktu itu gimana? Nah, kalau dalam konteks gue kayak termasuk beruntung. Maksudnya, eh, waktu waktu pertama suka waktu awal-awal tobat kan 2009 segala macam kayak gitu ya. Itu apa emang kayak dari jerninya pas tobat gitu nggak lama emang ibarat lahir baru, jelek banget bisa itu, lahir baru ngambil komitmen. Kayak gue ketolong sih, namanya gue bilang konspirasi surgawi. Jadi gue ngambil komitmen eh, 5 tahun waktu itu, which is Wow. 2010-an sampai 2015. Jadi kayak 5 tahun komitmen untuk nggak ngapa untuk nggak apa, Nggak pacaran nggak, dulu. iya, kayak gitu. Hmm. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi ada itu yang buat jagain. Jadi eh, anugerah lah kayak gitu. Jadi anyways, tapi dalam prosesnya tempted, iyalah. Nggak coy, pasti ada Hmm. lah. Apalagi kayak di saat-saat itu kayak tiba-tiba ada yang deket apa segala macem. Apalagi dalam prosesnya banyak pengenalan sama apa orangnya, terus juga ada udah punya pemahaman yang benar kan, ada pemahaman yang benar yang diajarin kayak harus punya karakter apa segala macam kayak gitu, dan ketika ngelihat itu semua ada di satu orang kayak gitu, wah, ya nggak, dan Benar, benar, rasanya benar. uh, udah gitu belum lagi kalau lu bukan ya, kalau lu apa namanya, tadi kenapa dibilang di awal kayak perlu temen apa komunitas buat jagain. Kalau sendiri sih gelap sih, maksudnya kayak lu punya fondasi, punya dasar yang ibaratnya tanda kutip kayak rohani banget. Tapi kan gua ngeliat dia baik, cinta Tuhan apa segala macam bla 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 kayak gitu. Keren banget kan? Kayak nggak ada yang salah dari gitu. Ini pasti udah tanda-tanda dari Tuhan apa segala macam. Kenapa gua nggak coba aja kayak gitu kan? Eh, ya sebenarnya waktu itu kayak nggak banyak orang juga sih, dalam konteks gue ya nggak banyak orang juga yang apa yang paham, yang tahu kalau ternyata gue lagi dalam komitmen kayak gitu. Gue bisa aja break the rules, break the commitment gitu. Tapi kalau Hmm. eh waktu itu uh, uh, gua apa namanya kayak bukan ngebocorin apa sih, nge-break apa sih bahasa Indonesia coy, Gak apa memutuskan bahasa Inggris komitmen Kak. itu. Oh iya. Oke. Memutuskan komitmen itu secara sepihak gitu kan, harusnya nggak terlalu banyak yang tahu gitu, hitungnya nggak terlalu banyak yang tahu, nggak terlalu banyak yang terlukai gitu. Kayak gue gak rugi-rugi banget juga gitu kan. Tapi dari sisi sebenarnya kebenarannya adalah eh men, kalau lu sama diri sendiri aja nggak bisa komit, gimana sama orang lain kayak gitu kan. Itu sih Hmm. kondisi gue waktu itu. Tapi kayaknya kalau untuk yang lebih general adalah sarannya, kalau misalnya kita laki-laki suka sama perempuan kayak gitu, kayak yang paling basic yang akhirnya gue pelajarin juga soal ini sih, emang ini udah saatnya gitu, kayak gitu. Hmm. Hal-hal yang paling basic kayak gitu emang udah saatnya, emang tanggung tanggung jawabnya sekarang apa sih. Contoh nih, contoh yang praktikal. Gua misalnya gua anak SMA gitu ya kan, tanggung jawab gue tuh utamanya apa, ya pelajar kan, ya enggak, Hmm. paling deket Iya emang benar. apa apa gue udah dituntut untuk punya tanggung jawab untuk memulai hubungan atau keluarga kayak gitu. Secara sederhana jawabnya enggak kan, kayak gitu. Iya. Apalagi kalau kita kalau kita diajarin misalnya kayak gini juga apa, misalnya kayak pacaran persiapan pernikahan kayak gitu, ya enggak. Dan Hmm. di balik statement yang sederhana itu kayak pacaran persiapan dari pernikahan, di balik statement yang sederhana itu kan sebenarnya kita bisa bongkar, ada sisi tanggung jawab dong artinya di situ gitu. Hmm. Secara sederhana dan secara tegas juga kita harus tanya sama diri kita, kita udah bisa tanggung jawab belum. Kalau gue biasa bikin jokesnya gini, kalau
eh, bangun pagi aja nggak bisa, gimana mau bangun hubungan gitu kan. Eh, benar benar benar. Jadi Kak, selama 29 tahun nggak bangun pagi Kak? Itu ya itu Oh, jokes lah, bukan which itu is ya, ya. Ya udah. enggak. Tapi Bukan poinnya bukan itu bukan. sesederhana kayak pengen bilang ya, belajar tanggung jawab dulu, gak usah, Iya iya. nggak usah pikirin yang kompleks kayak gitu. Itu sih kalau dari gue. Kalau kondisi kedua, kalau ada lawan jenis, waduh, ini kayak jawaban gue nggak relevan sih, karena gue nggak ngerti juga sih iya apa enggak gitu kan, mereka iya apa enggak gitu. Terus kedua, terus kedua, gue juga kayak nggak terlalu sensitif sama hal ini, nggak terlalu mikirin kayak cuek gitu kan, jadi kayaknya susah sih jawaban gue. Tapi pun kalau kejadian misalnya gue tahu, gue aware, uh, kalaupun gue coba jawab, gue akan jawab kayak gini sih. Kalau misalnya ada lawan jenis, ya kita tahu lawan jenis itu suka sama kita kayak gitu, gue akan ngapain? Ya, balik lagi, sederhana lagi, tanya lagi, terus kok disuka emang kenapa kayak gitu. Iya, kalau disuka emang kenapa, Hmm. maksudnya emang semua orang yang suka sama kita harus digas gitu, maksudnya dipacarin gitu, dikenalin. Hmm. Ya enggak lah, kayak gitu kan. Eh Kalau itu oke, itu mungkin statement level satunya. Statement level duanya, oh ada orang yang suka sama gue kayak gitu, mungkin baik tadi kayak pertanyaan, kalau oh ya berdoa lah. Kalau emang udah di Hmm. fase-fasenya, jadi fase-fasenya untuk memulai hubungan, ya sederhana, ya berdoa lah. Memang Tuhan mau kita mulai untuk mulai hubungan atau mulai pengenalan kayak gitu. Hmm. Oke. Nggak susah men, yang susah tuh Oke. perasaan kita. Siap, siap. Oke, Kak Jo, menurut Kak Jo nih, eh, boleh sharing nggak sih Kak, selama 29 tahun ini, buat Kak Jo menyesal nggak sih eh, belum pernah ibaratnya membangun hubungan? Atau Kakak Wah malah kak, bersyukur gitu? enggak lah, seneng lah. Enggak, bener ya? Boleh boleh Enggak, dibagikan nggak sih Kak? Cita-citanya itu seperti apa? uh, ya konteksnya, ya mungkin ini personal ya, nggak semua orang mungkin bisa seneng juga Ya, kali. Ya, itu personal. Ini ya, nggak ada. ya, ya sederhana lah ya. Senengnya kenapa ya? Hemat, gue nggak habis duit. What fatur? Ya gue nggak habis duit. Traktir gak harus apa beliin kado apa segala macem. Nggak harus. Terus juga kan fair to say maksudnya gitu kan, nggak semuanya dalam circle gue ngeliat apa namanya, eh kayak relationships yang kayak keren gitu, yang mulus, yang mantap segala macem, ya kan? Yang kiri sama yang kanan ada semua gitu. Kadang kalau ngeliat, wah untung gue gak harus melewati dinamika itu gitu kan. Gue, hmm, ya makanya kayak ini kurang relevan sih. Suka apa? Ya ada aja yang bisa disyukurin sih kayak gitu. Oke, sesimpel Kayak itu gitu. ya Jadi, kayak mungkin gitu ya. Bikin nggak harus traktirin cewek gitu ya. Ya simpel aja. Tapi menurut aku itu alasan yang cukup realistis seperti itu. Oke, iya. nextnya Kak Ju. Nah, dengan posisi yang seperti itu ada nggak sih masa-masa di mana Kak Ju kayaknya nih diejek atau di ibaratnya lu mana nih gitu kan kalau ketemu sama teman kantor, teman-teman yang sudah sepantaran, teman-teman yang mungkin apa teman kerjaan gitu, ada nggak sih kakak mengalami yang namanya fase-fase minder, fase-fase yang dimana kayak malu gitu, ada nggak sih? Oh, di awal-awal ada lah, ada perasaan itu manusiawi lah, maksudnya kayak gitu kan. Pasti ada rasa goncang juga kan, jiwa dan raga gitu. Gitu. Apalagi kayak laki-laki kan, misalnya ada bagian yang saya ketika dicengin kayak gitu, kayak rasa kompetitifnya muncul gitu kan. Wah, gue juga bisa Iya nih gitu. Ada lah iya fase itu. Tapi kayaknya
kayak sharing sharing bertambah umur dan bertambah dewasa kayak udah nggak ada rasanya lagi sih kayak gitu. Oke. Wah, udah nggak lagi ya. Jadi udah Enggak sih, plong ya. udah belum. Kalau mau ngelewatin prosesnya harusnya pelan sih ya. Oke. Nah, kakak dealingnya tuh gimana kak? Maksudnya bisa menang menghadapi proses itu seperti apa gitu? Apa yang kakak lakuin gitu? Semasa misalnya tiba-tiba ada orang yang ejek nih, ada yang cengin, ada yang uh, lu nggak cool nih gitu kan, lu sampai sekarang belum ada gitu, lu nggak keren sih, lu belum pernah pacaran atau gimana gitu. Bagaimana kakak dealing menang untuk meresponinya gitu? Oh, ini sih ngomongnya gampang banget sih. Nah itu dia ya. Ngomongnya gampang banget sih. Tapi nggak tahu deh orang bakalan seneng jalannya apa enggak sih. Pertama kalau personalnya gambar dirinya pulih sih, ngerti dirinya Oke, siapa nah dulu sih. oke, boleh Ya, di-share nggak? Bagaimana sih kakak benar-benar menyadari pemulihan diri, gambar diri yang benar itu seperti apa gitu. Dan akhirnya kakak meskipun diajak seperti apa, kakak udah benar menyadari identitas yang benar gitu, udah pulihnya seperti itu. Mulai dibagikan nggak kita semuanya? eh iya balik, bukan balik lagi sorry. Ya bagian dari proses juga kan, kayak tadi dari ngikutin dari awal cerita gimana awal mulanya kayak lahir baru apa segala macam dalam proses pengenalan dan ngalamin kehidupan yang baru dalam Kristus gitu kan. Eh Disitulah akhirnya semakin semakin kita mengenal, eh, mencoba untuk kita nggak akan pernah bisa sanggup memahami Tuhan seutuhnya gitu kan, tapi proses sampai mati pun nggak akan bisa kita eh, menerjemahkan atau absorb eh, ketuhanan Tuhan kayak gitu kan. Ya nggak? Hmm, Jadi eh, ya, dalam prosesnya itu kan kan apa ngerti gitu loh kalau apa ya siapa dia apa dia buat kita kayak gitu. Di situ gue ngerti kalau hal yang paling fundamental eh, yang memerdekakan adalah ketika udah apa ya bilang kayak udah sering mungkin dengar gitu tapi eh, ini kenyataannya dalam gue adalah ketika eh, di Alkitab gitu bilang kan kayak ya karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya mengasih ketika apa sorry karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya tunggal ya kan supaya setiap orang yang supaya percaya itu beroleh. selamat kan dan hidup yang kekal kayak gitu. Itu mungkin sederhana gitu tapi dan kebanyakan kita juga udah sering dengar tapi ya buat gue pribadi itu statement yang ultimate banget sih. Itu benar-benar kayak landasan yang paling dasar yang jadi pijakan gitu, yang jadi fondasinya gue hidup sampai sekarang. Sederhana itu. Itu Hmm, kalau dari situ lah baru sedikit demi sedikit mengerti lagi kayak kan kayak Tuhan Tuhan aja kayak mati gitu buat gue kayak gitu kan. Itu bukan hmm, hal yang main-main gitu. Masa gue nggak menghargai hidup ya kan. Ketika ada orang ya, yang tiba-tiba kayak ngecengin masa ya, harga diri gue sebatas cengan gitu kayak ya, gitu benar-benar. kayak Oke, gitu. Banyak lah kita bisa main bukan main challenge ini sih yang suka gue lakukan tips juga challenge challenge diri kita sendiri gitu loh. Apalagi dengan kondisi dunia yang sekarang kayak di mana sih kita taruh nilai diri kita gitu. Kita utuh nggak hmm, sama diri kita sendiri jelek sih kata-kata sorry bukan diri kita sih kita utuh nggak dalam Kristus kayak gitu kayak gitu dan hmm, eh, dalam tanda kutip coba sering-sering challenge diri kita kayak gitu dengan apa yang dunia bilang tentang kita. Contoh kayak gitu. Misalnya nih hmm, eh, ada orang tiba-tiba ngecengin apa ya bilangnya kayak gua gitu kan dulu sering dicengin apa wah ada item dekil kecil hidup lagi gitu kan
Iya nggak? Iya. Men, Iya, kalau iya. kalau Terus gimana? kalau kalau gue tumbuh besar, bertambah gede dan nggak merdeka dari hal itu, gue nggak tahu sekarang kabarnya gimana gitu kan. Tapi Iya, ketika iya. mengerti gambar gambar diri dalam Kristus kayak gitu, wow, eh, pribadi yang mulia itu mati buat gue kayak gitu. Maksud gue merendahkan, maksud gue merendahkan diri gue sendiri gitu. Padahal dia aja begitu menghargai gue kayak Oke. gitu. Ini banyak lah, kita kita bisa benturin ini sama banyak hal yang dunia coba bilang sama kita. Jadi contoh kayak dalam kasus gue kayak bilang, eh dia hitam dekil apa segala macam, gue bentur kan tuh. Emang kenapa gitu, Tuhan nggak tahu itu benar apa enggak gitu kan. Itu kan cuma kata orang kayak gitu. Tapi eh, gimana sebenarnya si si bos sayang gitu kan sama kita kan kayak gitu. Terus apalagi misalnya mungkin apalagi yang gue pernah kayak gitu, eh contoh yang sederhana gitu, wah nggak punya duit apa segala macem kayak gitu, dasar Hmm. lu miskin kayak gitu. Atau kita ketika eh, di luar relationship ya, misalnya kayak secara umum, aduh nggak punya duit nih, minder apa segala macam, bisa kan Hmm. kayak gitu. Tapi kan baik lagi, nilai kita nggak didasarin sama hal-hal eksternal itu. Pak, ini kalau Iya. dibahas sih satu satu pembahasan lagi sih. Cuman basic basicnya adalah ya, men, gimana Tuhan yang begitu luar biasa aja kayak mau mati buat kita, itu udah nggak ada yang ngalahin. Itu udah nggak ada yang Iya. ngalahin. Wah, Itu aja ibaratnya, kita kulik-kulik tiap hari atau tiap saat kayak gitu, udah nggak ada habis aja. ya, siap. Nah, Kak Jo, bagaimana sih Kak Jo sendiri memandang eh, pria itu dan bagaimana memandang wanita itu sendiri seperti itu, Kak? Maksudnya gimana memandang pria? Memandang pria kayak Kakak menilai gimana? tugas, Sorry, sorry. menilai tugas dan tanggung jawab pria itu, Kak. Menurut value yang Kakak pegang, prinsip yang Kakak pegang, pria itu seperti apa seharusnya, wanita itu seperti apa seharusnya, gitu. Kalau kalau belajar dari Alkitab sih, kan si Adam diminta untuk bekerja ya, Ya, ya kan? Untuk menaklukkan bumi segala macem kayak gitu, untuk hmm, ya kan, untuk bertanggung jawab. Pria bertanggung jawab kayak gitu kan fungsi utamanya. Kalau belajar dari kitab Kejadian, wanita fungsi utamanya sih yang gamblang dibilang sih di Alkitab kan sebagai penolong. hmm, Iya, kayak gitu. ya, Terus eh, itu aja sih yang sederhana. Kalau kita mau breakdown lagi mah panjang. Tanggung jawab pria pemimpin gitu. Hmm, ini kasus, contoh kasus. Gue gak tahu sih bakal kejadian apa enggak. Tapi kayak hmm, misalnya dalam dalam suatu hubungan kayak gitu kan. Dalam suatu hubungan laki-laki sama perempuan, ya enggak, eh, ketika misalnya ada konflik lah, ini bukan bukan kasus yang menyenangkan kan, misalnya kayak gitu. Kasus yang tidak berakhir baik misalnya gitu. Eh, Posisi ini sih yang pengalaman, bukan pengalaman gue pribadi, cuma misalnya kayak yang gue dengar, gue lihat kayak gitu. Ada aja kondisi di mana kayak laki-laki nyalahin gitu kan. Dianya sih yang kayak gini apa segala macam kayak gitu kan. Ya enggak, dalam tanda kutip kayak nyalahin ya. si perempuan. Nah, Nuntut disinilah ya, Kak, ini ya? Hmm. nuntut kayak gitu dan playing victim. Nah, ini contoh kasus yang enak sih. Oh, ada Sami, ada Sami. Contoh kasus yang paling enak buat dibilang kayak, ya ini harusnya si apa, laki-laki nggak ngambil tanggung jawabnya kan, kita karena nggak ngerti ya, harusnya kan sebagai yang mimpin, nggak jus sebagai yang mimpin justru harusnya dia yang ngelit supaya nggak ngelakuin kesalahan itu kan, harus take Benar. responsibility ya, sesederhana itu. Contohnya juga perempuannya harusnya
perempuannya sebagai penolong harus take responsibility untuk ngingetin, bukan justru Ya, bukan justru mencobai atau bakar apa? Mengompori ya. iya Bukan mengompori ya. iya eh ya gue lagi kehilangan istilahnya sih ya kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Oke, nah ayo, kalau ditanya Kak, kenapa sih Kak belum menikah sampai sekarang? Ayo. Kenapa? Iya, selama Oh proses kalau Kakak belum menikah ini, apa yang Kakak lakuin sih gitu loh kan? Tadi Kakak informasi di awal kalau Kakak itu eh, malah nggak menyesal gitu sampai sekarang itu Kak bahkan nggak ada rekor apa membangun hubungan sebelumnya. Jadi masih single selama 29 tahun. Buat Kakak pribadi itu sebuah prestasi yang cukup sulit untuk pria. Iya Kak ya. Kita tahu nih kalau pria itu prestasi banyak, iya, bisa banyak aja pria yang nasib. misalnya suka. Nggak bercanda bercanda. Ya, misalnya nih kalau misalnya pria itu suka sama cewek satu, yep, oke selesai. Gak suka, cari cewek yang lain kak. Kemudian suka lagi sama cewek yang lain kayak ibaratnya etalase kak. Seorang pembeli yang lihat etalase, dipilih, tinggal ambil, gak cocok kembaliin. Ya, menurut kakak itu gimana nih kak? Boleh bagi nggak value prinsipnya kak? Eh, Kenapa kakak nggak orang seperti itu gitu maksudnya? Nggak seperti pria banyakan lainnya yang pada umumnya sih orang dunia sekarang gitu. eh, kalau ngebahas soal ini pasti banyak argumen ya. Cuman balik lagi sih Gak kalau apa-apa, kalau ini kalau sebenarnya kalau iya ya kalau yang paling sederhana ya balik lagi kalau kita posisi kayak ya emang si Adam pernah nagih ke Tuhan. Iya sih bahkan Adam sih nggak nagih ya Tuhan yang berpikir punya inisiatif pertama-tama untuk ya. kayak si Adam perlu dikasih penolong deh kayak gitu. Hmm. Iya kayak kalau buat gue buat itu sih kayak hal-hal itu kayak buat gue udah kayak menenangkan banget sih. Ya kan Hmm. dia bapak yang sayang sama gue, Tuhan yang sayang sama gue. Jadi Hmm. kalau yang dari dipelajarinnya dia nggak akan punya inisiatif gitu. Jadi meanwhile sementara itu apa yang gue lakuin ya, banyak yang harus dikerjain buset. Kerjaan, tanggung jawab ini itu apa segala macam. Iya. Kapan nikah? Kapan nikah ya kak ya? Kalau nggak Sabtu Minggu kak, kalau nggak Oh, Sabtu Minggu ya kak. biasanya sih kayak gitu sih kalau kalau apa namanya ya juga sih kalau pesta biasanya kalau nggak Sabtu Minggu. Gue minum dulu bentar ya. Oh. Eh, iya kak. Terus, iya kayak begitu sih. Ngejawab nggak atau ada yang pengen ditanya lagi? Sorry. Ya, boleh. Mau ditambahin lagi kak value dan prinsipnya kan? Tadi kakak di awal tuh udah bilang nih, ah, banyak nih yang bisa dikerjain gitu. Jadi apa sih yang selama 29 tahun ini yang kakak kerjain gitu ya? Maksudnya yang membuat kakak maksimal apa yang kakak lakuin gitu. Yang dikerjain, ya kalau kerja di kantor ya kerja kantoran. Iya. Ministry yang dipercayain sama Tuhan, banyak men. Banyak itu aja kayak nggak habis-habis kalau kita lakuin eh, dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Dan hal yang mungkin orang nggak anggap itu proses adalah ya pengenalan akan Tuhan itu sendiri sih. Jadi utuh sih. Jadi utuh di dalam Hmm. Tuhan. Bahasanya gitu kayak singleness kayak gitu kan. Ibaratnya eh, eh, gimana kita kalau bahasa enaknya bukan bahasa enaknya bahasa kerennya kayak bilang ya kalau kita aja nggak utuh gimana nanti kalau kita belum utuh gitu dalam Tuhan sekarang which is sorry segala proses penantian perjalanan ini ya sederhana kayak anggap bukan dianggap ya emang kenyataannya ini proses dari pembentukan Tuhan untuk bisa kita apa namanya utuh kayak gitu. Hmm.
kalau nanti tiba-tiba apa namanya dapat pasangan segala macem terus belum utuh gitu kan masih nuntut gitu kan padahal manusia tuh kalau dibilang siapa yang celakalah orang yang berharap pada manusia gitu kan ya nggak. Benar. Nah, udah kebayang kan lingkaran konfliknya gitu nggak akan pernah puas. Terus Ya. harusnya gimana kalau kita belajar eh, ketika kalau in relationship itu harusnya Tuhan yang jadi apa namanya pusatnya, tapi Hmm. karena kita belum utuh segala macam pemahamannya belum 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 baik ya kacau juga. Yang mana pasti nanti tetap akan ada argumen, tapi kalau nggak pernah belajar, nggak pernah nyobain gimana? Kayak gitu. Ya nggak? Benar-benar. Argumen paling paling amannya uh, argumen paling aman yang paling bukan argumen hal ini kan bakalan di counter sama pernyataan itu kan pasti ya enggak Hmm. lantas gimana dong kalau uh, well sesederhana sesederhana apa yang ada di sekitar kita sih maksudnya lu bukan ya sorry maksudnya kita mengasihi memang harus sama orang random kayak gitu enggak kan kita Hmm. apa di circle kita nggak tahu kalau punya siblings bahasa Indonesia apa sih saudara Saudara, kandung saudara kaki, kalau saudara ada mati. saudara kandung kita kan bisa belajar mengasihi dari yang deket-deket dulu kan nonsense lah Ya, maksudnya benar. kayak orang orang yang di sekitar itu gitu kita nggak bisa tunjukin affection terus tiba-tiba pengen orang yang random Belum dari dikenal sana gitu ya. Baru tiba-tiba dikenal. iya ya Hmm. tanya diri Benar. sendiri aja itu most likely bakalan jadi last simply last apa bener love kayak gitu. Oke, jadi nafsu atau benar-benar mengasihi ya kak ya. Dari simple thing Iya ya, orang terdekat kita benar-benar bisa kita kasihi nggak sebelum kita mengasihi orang yang baru kita kenal gitu ya. iya Kak ini menarik nih pertanyaannya kak. Nah kita ini santai kak, ibaratnya kita belum menikah sampai sekarang itu santai banget ya. Tapi bagaimana kita menghadapi keresahan orang tua nih kak? Kakak pernah nggak disuruh orang tua, lu kapan nih nikah nih gitu kan? Siapa nih pacarmu? Siapa nih gitu? Nah keresahan orang tua ini mengganggu kakak nggak sih? Maksudnya gimana nih kakak menghadapinya? menghadapinya ya Iya, kalau gue jawab gampang terpasti kesel tapi emang sebenarnya sederhana sih baik lagi pertama gini ingat otoritas tuh pasti kan dari Tuhan turun ke orang tua kan kayak gitu ya oke. nggak kalau dalam pengalaman gua ya kan eh ya apalagi orang Batak gitu coy pasti rame banget kan ngebahas kayak gitu early days sih kayak mereka konstan sih kayak nggak berubah kayak bakalan tiap tahun nanya kayak gitu kan dari gua masih umur berapa masih 20 juga which is masih kuliah belum bisa tahu jawab segala macam di pesta atau di mana atau di rumah juga bakalan ditanyain kayak gitu kan Oke. tapi ya berhikmat lah balik lagi kayak kalau kita belajar di awal kayak gitu kok posisi kita sekarang apa kayak tanggung jawabnya apa ini kalau misalnya di umur-umur yang emang simply nggak make sense untuk ngambil tanggung jawab memulai hubungan kan ya nggak usah pusing sih ya bilang aja ya doain aja kayak gitu tapi kalau mungkin bukan kalau mungkin kalau kondisinya memang seasonnya gitu pasti tahu lah ketika ada orang bukan ketika ada orang ketika seasonnya udah pas nih ya kan Eh, ya pasti Tuhan bakalan ngomong juga sih lihat mereka ke kita kayak gitu jangan kesel sih memang mungkin atau mengganggu tapi ya udah kalau mereka memang concern sama-sama lah berdoa atau Ya. mungkin tuh terlalu awkward ya coba aja berdoa dulu sendiri oh Tuhan ditanyain mulu ini apa ini udah saatnya apa segala macam kenapa harus baik lagi kenapa harus dipikirin sendiri kayak gitu enggak ada yang suruh pikirin sendiri Berarti kayak berarti dibilang cuma dia dari aduh respon putus kita putus menanggapi. Halo kak. gimana ya
berarti respon kita menanggapi orang tua kita lebih kepada kita Iya, bijak lagi ya Kak. Lebih santai. jangan lupa menanggapi orang tua dengan respect, dengan hormat. Ya, Iya, oke. kalau sikap hati begitu pasti nggak terganggu sih. Gitu. Oke. Hatinya dulu ya, responnya dulu ya, menanggapinya dengan hormat ya. Iya, responinnya ketika ditanya kayak gitu, ya dilatih sih, nggak akan bisa tiba-tiba langsung dalam semalam habis denger kayak gini. Wah, besok ditanya gitu kan. Ya puji Tuhan sih kalau bisa sih. Ya disiplinin coy. Oke. Nah, pernah nggak kakak dapat begini, lu sih terlalu milih-milih, jangan terlalu milih-milih gitu. Pernah nggak kak? Oh ya pernah lah. Pernah lah. Nah, kakak Ya. jawabnya apa tuh? Jawabnya enggak lah. Emang gak milih. Emang nggak lagi sih. Baik lagi. Kalau emang tahu nggak akan terganggu sih. Ya, terus, ya emang kenapa? Bebas kan maksudnya mereka bilang kayak gitu. Ya, Bebas ya apalagi kak kalau ya. orang tua dibilang kayak gitu, iya wajar aja sih. Wajar aja, sesuatu yang wajar lah. Kita bukan orang pertama yang ngalamin pertanyaan itu, kayak ada berapa juta orang yang ditanya kayak gitu juga. Oke, oke. Nah, oke, Kak Jo mau nanya lagi nih Kak Jo. Kalau kakak ditanya, kenapa harus menikah kayak sebelumnya? Nah, coba apa Kak jawaban kakak? Kenapa sih harus menikah? Bagaimana kakak memandang sebuah pernikahan itu? Wah ini susah nih, gue sendiri belum kepikiran nih sampai sejauh itu. Maksudnya kayak gini, aku ngerti kalau harus menikah gitu kan. Pernikahan sejauh ini yang gue paham, akhirnya kan sampai di poin, oh, oke gue pilih, bukan pilih sih, kayak ngerti, oh ya kita harus nikah kayak gitu kan. Terus kenapa sederhana, kayak justru di situ kan kita akan belajar secara pribadi akan ngalamin gimana sempurna kasih Tuhan kan, kayak gitu. Ya. Iya, gimana bisa belajar untuk menerima orang lain selain diri sendiri. Ya nggak, kayak gitu, untuk deal Nah, sama semua kekurangannya, yang which is recently, kalau kalau gue renungin kayak, oh man, kayak kalau dalam pernikahan itu nih gue justru akan semakin bertumbuh dalam pengenalan gue akan Tuhan sih. Gimana ini dalam kondisi sendiri kayak gini, gue sadar lah gitu, gue ada kekurangan apa segala macam kayak, dan dia tetap, Tuhan dengan anugerahnya, dengan kasihnya tetap menerima gue kayak gitu kan, which is kayak gue udah ngerasain dari anugerah gitu. Ketika nanti dalam relationship, gimana gue bisa apa eh, bisa melakukan hal yang sama kayak gitu, itu bakal indah banget sih, men, pasti. Which is itu experience yang gue belum experiencing itu sekarang, tapi knowledge yang ada, dan itu pasti another dimension lagi gitu, which is bukan sesederhana yang, ya, justru sekarang gue ngerti kayak kerinduannya, gue bisa ada dimensi yang lain lagi nih dalam pengenalan gue akan Tuhan ketika masuk ke hal ini. okay. Kayak orang bener ya gue ngomong. Enggak lah. Kakak tuh jelasnya praktikal sih, maksudnya ada di kehidupan sehari-hari gitu sih kak. Nah, oke. Kak Jo, banyak di kalangan anak muda sekarang memperlakukan wanita atau memperlakukan pria dengan cara yang salah. Nah, dalam arti adalah ngambil keuntungan sendiri gitu, mengambil keuntungan dari hubungan, mengambil keuntungan dari lawan jenisnya gitu. Nah, apa sih kak saran kakak pada diri sendiri, kepada orang lain untuk mengingatkan kita semua gitu, bagaimana supaya kita lebih memandang kalau orang lain itu bernilai gitu. Oh, dua hal sih. Kepada pelaku, bertobatlah.
ya kan, kepada korban ya taubat juga ya, realistisnya keluar lah dari hal yang nggak sehat itu. Bertobat ya. Ya. Iya dong, ya kayak gitu. Kalau nggak tobat nggak akan bener-bener pandangan ya pada pelaku, ya pelaku akan selama dia nggak sadar itu salah, ya taubat lah kayak gitu. Which is kalau itu ada di sekitar kita ya doain lah men. Berdoa aja biar biar berdoa bukan biar dia dapat ganjaran ya. Berdoa biar eh, lu punya momen untuk ngomong kebenaran sama dia. Benar, 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 benar. Kak Jo, boleh bagi kesaksian nggak sih Kak Jo? Pengalaman-pengalaman dari teman-teman Kak Jo yang salah dan kakak mengambil pelajaran dari situ. Pengalaman dari temen Kajo yang salah. Ya, mengenai hubungan, Kalau pacaran, anak muda, seperti itu. kalau diingat secara spesifik, gue nggak terlalu ingat dengan baik sih. Tapi ada, pasti ada gitu. Tapi yang bisa, yang secara kolektif gue bisa sampaikan, eh, temanya secara umum gini sih. Eh, 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 yang gue inget banget adalah kayak gini. Eh, ada aja yang sekedar memulai kayak dulu gue juga meragukan hal itu, tapi setelah melihat beberapa kasus, eh gue sadar betapa pentingnya hal ini. Kayak pertama kayak gambar diri itu pulih itu penting banget sih sebelum mulai. Coy. Itu satu. Yang kedua, eh, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita kayak gitu. Itu penting banget kayak gitu coy. Karena eh, dua hal ini dulu aja ya. Eh, pulih kayak gitu. Eh, selama kita masih biarin diri kita nggak pulih, gitu nggak pilih nggak mau pulih, yang ada kita cuma akan bikin orang juga jadi sakit sih, Hmm. kayak gitu. Boleh share nggak Kak Jo? Perbandingan kakak Kenapa? sebelum pulih sama, boleh share nggak, bagikan kakak yang sebelum pulih sama setelah pulih seperti apa bedanya? Kalau yang paling gampang, kalau ya kalian lihat sekarang kayak gini, sebelum pulih nggak begini lah. Nggak abstrak ya, sorry. Eh, yang paling paling obvious, paling nyata, rasa minder sih. Oke. Kan? Okay. Iya. Terus eh, rasa mindernya berasa banget tuh. Terus nggak punya tujuan, nggak punya pengharapan, ya nggak? Itu Ya. obvious banget juga. Itu kalau sebelum sebelum gambar diri pulih. Tapi sesudah pulih, enak banget. Kayak gimana bilangnya? Gimana ngasih taunya ya? Kayak hmm, kalian pernah masih inget rasanya seneng nggak ya kayak gitu deh? Ya seneng. Merdeka ya. Iya. Terus tadi apa yang kedua? Sudah. Pulih, Oke. perbedaan pulih sama setelah pulih gitu. Kan tadi kan merdeka, Hmm. senang. Dari gaya hidup, karakter ada yang berbeda nggak Kak Jo? Kayak hidup. Eh, ada yang berbeda. Beda sih. Beda banget lah. Misalnya, hmm, kalau sebelum pulih, ah, bahasanya secara umum kayak dulu kayak hidup ya di drive sama dunia sih. Hmm.
rasanya pengen selalu ikutin tren, rasanya selalu pengen ikutin apa yang terkini, rasanya pengen ikutin apa yang dibilang TV, apa yang dibilang internet, gitu, apa yang dibilang orang. Itu yang nyata banget sih. Hmm. Sekarang enggak. Justru ya kayak baik udah pulih, udah utuh, gitu kan. Eh, dan balik lagi kayak poin tadi kan gue bilang kayak kalau ngerti tujuan Tuhan dalam hidup, jadi kayak ya bukan eksternal yang ngedrive kita, tapi kayak pengertian yang benar akan Tuhan, dan Tuhan punya rancangan dalam hidup kita yang jadinya ngedrive kita, coy, kayak gitu. Oke. Oke. Tadi poin kakak satu adalah utuh, yang kedua adalah tahu tujuan hidup. Nah, Kak Jo, sharing dong, tujuan hidup kakak apa nih? Eh, Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, belajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepada murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah sampai bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Wih, langsung klimaks ya kak ya. Oke, kemudian. Nah, oke. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya. Oke, Kak Jo, kita banyak menemukan anak muda yang gak sehat secara emosional. Nah, pastinya tiap anak muda pasti dealing itu apa ya, beres dengan masalah emosinya. Nah, Kak Jo masih ada nggak sih yang dealing sama emosional itu? Yang emosional yang salah ya, seperti marah, kecanduan, kepahitan, kemudian kesombongan, takut, seperti itu sih Kak. Ada nggak sih Kak? Emosional. Sorry, coba diulang pertanyaan. Anak muda dengan masalah emosionalnya terus? Ya, sekarang ini banyak yang bermasalah dengan kesehatan emosionalnya Kak. Nah, dimana kita banyak temukan pria dan wanita dalam hubungan mereka adalah marah, pukul-pukulan bahkan, ya kan? Kecanduan. Ada juga yang masih kecanduan nih, kecanduan. Sekarang kan dulu masih ada kecanduan narkoba, sekarang udah lebih meluas lagi, kayak pornografi, kecanduan menghabiskan waktu sia-sia, kecanduan belanjaan, kecanduan diskon, terus kesombongan nih, kesombongan. Nah, ini memang hubungannya sama utuhnya ya gitu. Terus ada yang rakus, pengen semuanya gitu, dia embat gitu ya. Kalau bisa semua pria dia pacari, atau semua wanita dia pacari gitu. Bagaimana kakak menanggapinya ini? Dan adakah yang beres kalau secara umum kan ada dua kategori gedenya kan? Ya. Dua kategorinya itu masalah emosional yang sifatnya pertama yang sifatnya ngerusak diri sendiri. Oke. Ya enggak? Ya enggak, kalau jadi contoh merusak diri sendiri. Yang kedua, ini gue ngarang loh ya, gue cuma mendeskripsikan. Yang kedua itu kan sifatnya kayak merusak diri sendiri, sama satu lagi kayak merusak orang lain. Bukan. Memenuhi rasa hausnya gitu. Kan sifatnya kan konsumtif kan. Memenuhi rasa haus. Karena dari contohnya kan kayak konsumtif kan, dia kan kayak selalu mengkonsumsi sesuatu untuk mengisi kekosongan yang dia rasa gitu kan. Iya. Tapi bentuk manifestasinya di luar sih bisa macam-macam ya kan. Tapi kalau yang kita pelajarin sih, Halo Kak Jo, ini kan udah mau habis, tapi nanti kita lanjut lagi ya. Maksudnya setelah ini kalau misalnya habis kita lanjut lagi. Karena kabarnya adalah Ripka dia pelayanan, jadi anak gadis yang mereka layani, mereka itu
Iya, mereka layani lagi di rumah sakit, jadi nggak bisa bantu nanti ngelanjutin dari Ripkanya gitu. Iya Kak, Jo, lanjut Kak. Hmm. Oh, jadi gimana? Sorry. Nanti kalau misalnya keputus, masih lanjut lagi ya Kak? Oh, ya udah nggak apa. Iya, lanjut aja Kak, lanjut aja. Ah, Belum kenal Yesus kalau gitu katanya. Oke, lanjut. dua, sorry gue ulang ya, dua. Manifestasinya kan ada yang sifatnya destruktif kayak ngelukain orang lain, orang di luarnya gitu. Satu lagi kayak dia eh, bisa kita definisikan kayak jadi dia kayak selalu pengen rasa haus, dia pengen pengen penuhin dari dirinya sendiri kayak gitu kan. Tapi root permasalahannya satu sih kayak